Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para sahabat sekalian. Ketemu lagi di Penatua bersama saya Firman Hussein. Saya mewakili Tole JJ. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang telah mensupport, menyimak dan mendengarkan di Penatua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan. Pada segmen kali ini saya akan menceritakan kisah sakaratul maut yang dialami oleh seseorang, yang mungkin kisah ini perlu saya angkat di Penatua untuk dapat kita ambil hikmahnya, untuk kita ambil pelajaran di dalamnya, karena kita semua yang masih hidup sekarang ini akan mengalami sakaratul maut nanti. Pada segmen ini saya berharap kita semua dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sakaratul maut sebagai gerbang daripada alam penantian menuju akhirat. Di suatu hari di tahun 2003 itu saya sedang duduk di rumah ya bersama keluarga. Tiba-tiba ada seorang yang nangis datang ke rumah, menyuruh saya untuk datang ke rumahnya. Saya pun langsung bergegas gitu kan, karena ada orang minta tolong gitu. Pas saya sampai di rumah orang tersebut, di situ sudah berkerumun banyak orang ya, banyak orang. Saya bilang, ada apa ini? Ada yang menangis ya, ada orang yang menangis, ada orang yang tersendu-sendu gitu sampai mengeluarkan ucapan-ucapan ya, kesedihan gitu. Ada yang mendoakan, makanya saya masuk ke dalam. Nah, tiba-tiba saya melihat ada seseorang yang sedang berbaring. Saya kaget ya melihat orang tersebut, karena pas saya lihat itu kondisinya tidak tidur, dia sedang menghadapi sakaratul maut. Itu yang saya saksikan itu, saya pun terenyuh hati saya gitu kan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa menyaksikan kejadian tersebut. Saya cuma bisa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kemudahan pada orang tersebut. Itu yang saya saksikan, itu membuat hati saya terenyuh itu. Pas saya lihat itu, orang itu mendelik matanya, mendelik yang tidak karuan, mukanya hitam gelap gitu, mulutnya pun dalam keadaan lidah yang menjulur. Itu saya pun tidak tega melihat kejadian tersebut. Yang saya teringat apa yang saya pelajari gitu ya, bahwa sakaratul maut itu akan ditampakkan perbuatan seseorang, semuanya itu di dalam hidupnya di tatkala sakaratul maut. Saya teringat itu, maka saya melihat kejadian itu, saya langsung meminta air kepada keluarganya. Dengan air itulah saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar orang tersebut dimudahkan dalam sakaratul maut, karena ketidaktegaan saya melihat suatu yang merenyuhkan hati itu. Yang tadi saya bilang, matanya mendelik, raut wajahnya hitam gitu. Lidahnya kadang menjulur. Itulah kenyataan yang pernah saya alami ya, pada seseorang tersebut. Dan semuanya itu kembali lagi kepada pribadinya semasa hidupnya dia dan perbuatan hidupnya. Pengalaman itu saya saksikan itu cukup lama. Dari saya datang itu, kondisi orang yang mengalami sakaratul maut itu sudah
lama gitu mungkin ya, sudah beberapa menit gitu mengalami sakaratul maut. Pas saya datang itu berlangsung lama tuh sampai ruhnya itu keluar dari jasadnya. Kejadian itu pun banyak orang yang memang ternyuh gitu. Tapi sedikit sekali orang yang mempelajari, yang mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Saya pelajari satu kesimpulan ya, dari ini saya analisa, karena segala sesuatu itu bisa dianalisa ya. Orang itu bukan sekedar hanya rajin beribadah gitu kan, tapi juga harus berbanding lurus dengan laku perbuatannya di luar ibadah kepada Allah. Orang itu tidak cukup dengan beribadah di masjid, tapi juga harus berselaras dengan kehidupannya di luar masjid. Itu yang harus kita perhatikan pada diri kita yang masih hidup gitu. Kita harus memperhatikan ibadah maudhuh pun itu sangat penting kita lakukan, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita di luar ibadah maudhuh itu menegakkan apa yang telah kita takaruban kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran, melalui pendengaran, penglihatan, melalui ucapan, melalui tangan perbuatan kita, melalui arah perjalanan hidup kita. Itu harus kita perhatikan dari segi itu. Yang lebih penting lagi memperhatikan, menjaga hati kita daripada hal-hal yang memang Allah tidak ridhoi. Ya itu, karena banyak hati yang memang Allah tidak ridhoi. Di dalam hati kita semua, itu kalbu kita, itu harus kita jaga. Setelah itu tadi yang saya bilang, kita tidak cukup dengan ibadah maudhuh, melaksanakan perintah Allah cukup, tapi juga harus berselaras dengan laku perbuatan kita di luar itu. Harus kita tegakkan itu ibadah maudhuh dalam laku perbuatan. Intinya satu, kita memiliki fasilitas yang Allah berikan itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terutama pemikiran ini ya. Pemikiran itu harus lurus ya. Harus lurus kepada setiap manusia gitu. Kita mempunyai keluarga, saudara, kerabat, tetangga, masyarakat, dan dimanapun kita pasti akan menemukan sesama kita. Itu pun harus kita perhatikan. Itu pemikiran kita harus lurus, jangan punya pemikiran yang negatif ya, buruk kepada seseorang. Itu satu ya, dari pemikiran. Karena yang paling riskan di dalam sakratul maut itu tatkala ruh sampai di kepala. Itu yang paling riskan. Karena kepala itulah sumber daripada kejahatan di dalam diri manusia. Itu orang hianat di kepala, orang bersiasat buruk di kepala, gitu ya. Segala sesuatu keburukan itu berasal dari kepala, pemikiran, gitu ya, yang dihembuskan oleh setan. Itu satu. Pokoknya kita harus husnudzon, baik sangka kepada siapapun. Enak dan tidak enak kita jangan sampai punya pemikiran buruk. Itu satu. Yang kedua, kita punya mata, harus dijaga pandangan kita. Itu akan menjaga diri kita menghadap kepada ilahi. Menjaga pendengaran kita daripada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, itu ya. Menjaga lisan kita nih yang paling riskan lagi setelah pemikiran, yaitu adalah lisan. Lisan itu memang tidak sulit kita berbicara, tapi tidak pula kita mudah untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Jangan sembarangan kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Melainkan harus kita perhatikan kata-kata itu, jangan sampai jangankan menyakiti orang, melukai perasaan pun itu harus kita jaga. Menghargai seseorang, tidak merendahkan
harkat martabat derajat seseorang dengan kata-kata kita, gitu ya. Kata-kata harus baik kepada seseorang, tidak merendahkan, tidak mencibirnya, tidak menghinanya status kemanusiaannya. Itu harus kita jaga. Karena kebanyakan daripada perbuatan yang Allah tidak ridhoi, melainkan dari salah satunya dengan lisan, ya, perkara lisan itu. Yang selanjutnya juga tangan kita sebagai simbol daripada perbuatan diri kita secara baik itu bekerja, berdagang dan sebagainya, itu ya, harus kita jaga. Kita harus amanah kepada apapun, harus jujur, harus baik, gitu ya. Hal-hal yang tidak baik harus kita cegah di dalam laku perbuatan kita. Dan juga sebagainya, anggota kaki kita sebagai simbol daripada langkah atau orientasi kita dalam menjalani kehidupan. Itu harus kita perhatikan. Semuanya itu harus dalam hal kebaikan selalu, ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita selalu ke arah yang kebaikan selalu. Bahwa manusia itu tidak lepas daripada khilaf dan salah. Namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Untuk hal kesalahan kita yang telah kita lakukan, maka Allah pun tahu bahwa manusia itu tempatnya salah, gitu, tempatnya khilaf. Maka Allah memberikan satu kunci untuk dapat menghapus atau menghilangkan, menutup kesalahan itu, yaitu dengan bertaubat, beristighfar kepadanya, mohon ampunan. Itulah pintu atau alat untuk kita memperbaiki diri, bahwa kita menyadari bahwa kita bukannya malaikat, kita bukannya orang suci, tapi kita selalu setiap saat itu tidak luput daripada kekhilafan dan kesalahan. Makanya kita harus selalu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus daripada dosa-dosa atau perbuatan yang yang kita tidak sengaja itu. Ya, itu ya. Nanti kita kembali lagi kepada sakaratul maut yang pernah saya alami itu saya perkirakan ruh itu sudah sampai di dari yang pas saya tiba itu saya menganalisa bahwa saya perkirakan itu ruh itu sudah sampai di tenggorokan tatkala saya datang, terus itu berlangsung lama itu sampai ruh itu keluar dari jasad orang tersebut. Ya, yang tadi saya gambarkan itu begitu merenyuhkan hati, itu menyadarkan saya akan kesalahan yang banyak kita lakukan itu berlangsung lama kisah itu, kejadian tersebut. Tatkala saya berikan air itu kan, habis saya ikhtiar kepada Allah mendoakan, saya berikan tuh air kepada keluarganya untuk diminumin gitu kan. Untuk minum langsung melalui gelas itu tidak bisa karena lidahnya dalam kondisi menjulur gitu. Lalu itu dengan sendok gitu ya, kita berusaha ikhtiar dengan air itu masuk itu ke dalam mulut, bisa ditelan dengan harapan dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Selang air itu dimasukkan melalui sendok itu, sekitar ada 3 menit, maka perlahan tuh lidahnya masuk lagi ke dalam, tidak menjulur lagi, dan juga matanya pun tidak melotot lagi dalam keadaan setengah melek gitu kan. Lalu dibacakan Yasin, ya, surah-surah yang oleh masyarakat gitu kan, bersama-sama surah Yasin dengan niat dimudahkan dalam sakaratul maut, ya kan, dicepatkan gitulah, jangan sampai tersiksa terlalu lama itu. Nah, habis Yasin itu sampai di ayat apa itu, salamun qaulam mir rabbir rahim itu, maka ya ruh itu seolah keluar gitu, matanya terpejam semua gitu kan. Yang nggak kembali itu raut wajah yang
kusam gitu ya. Itu kejadian yang saksikan langsung, menyaksikan seseorang yang sakaratul maut. Ya itulah kisah pengalaman sakaratul maut yang pernah saya saksikan, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, buat rekan-rekan semua, terutama pribadi saya ya, untuk dapat kita perhatikan perjalanan hidup kita. Kita masih ada diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan yang lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Insya Allah ya, saya yakin apa yang saya ceritakan akan banyak bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang menyaksikan Penatua. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Dan juga nyalakan loncengnya, jangan sampai ketinggalan kisah-kisah selanjutnya yang akan bermanfaat banyak untuk diri kita ke depannya. Demikian dari saya, Firman Husein. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.